Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil UAS kami berjudul YouRental untuk motor. Dengan saya, Eunike Febianti, dengan NIM 2331407011111047 dan teman saya. Saya Aziza Nur Istiqomah dengan NIM 2331407011111037. Saya Dawa Putra Adi Pratama dengan NIM 2331407071111004 dengan teman kami yang tidak bisa hadir, Nisan Rizky Alfikri yang sedang tes. Di sini di website YouRental kami ada 3 level utama, yaitu admin, owner, dan renter. Untuk admin sendiri, platformnya berbasis website dengan REST API yang digunakan ada user, motor, transaksi, dan juga ada tambahan komentar. Dan fungsi fiturnya melihat dan mengelola semua data user, memanajemen motor, bisa CRUD, kemudian melihat transaksi, menghapus transaksi, kemudian ada fitur komentarnya juga. Kemudian pada owner, dengan platform berbasis mobile, dengan REST API yang digunakan yaitu motor, komentar, transaksi, dengan fungsi atau fiturnya upload dan kelola motor, kemudian cek status pemesanan, kemudian balas komentar penyewa, kemudian dengan renter yang platformnya berbasis mobile dengan REST API yang digunakan motor, komentar, dan transaksi dengan fungsi fitur cari motor berdasarkan filter, booking motor, lihat status dan riwayat pemesanan, kemudian bisa memberi komentar atau testimoni. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke desain sistem. Yang pertama ada flowchart web admin. Kita akan mulai. Setelah mulai, kita akan masuk ke login page. Dan dari login page ini, jika kita belum mempunyai akun, kita akan masuk ke create account. Setelah create account, kita akan masuk ke login. Dan jika kita sudah memiliki akun, kita akan langsung diarahkan ke login. Dari login ini, kita akan masuk ke dashboard admin, yang dimana dalam dashboard admin ini ada CROD dan searching. Untuk CROD ini kita bisa membuat, menambahkan, mengedit dan juga menghapus. Dan ada fitur searching. Setelah itu selesai. Selanjutnya untuk flowchart mobile apps owner ini, kita akan mulai di login page. Jika kita sudah memiliki akun, kita akan langsung ke login. Dan jika kita belum mempunyai akun, kita akan masuk ke create account. Dan dari create account ini, kita akan diarahkan langsung ke login. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard owner, yang dimana di dalamnya kita bisa CRUD, meng-create, menghapus, dan juga mengedit. Ada status unit dan juga komentar. Setelah itu selesai. Selanjutnya kita masuk ke flowchart mobile apps dari customer. Nah, kita akan mulai masuk ke login page. Dari login page ini, jika kita sudah mempunyai akun, kita akan langsung login. Dan jika kita belum mempunyai akun, kita akan masuk ke create account, yang akan diarahkan selanjutnya ke login. Setelah login, kita akan masuk ke dashboard customer, yang mana di dalamnya terdapat search, booking, unit, status unit, dan juga komentar. Nah, kalau kita melakukan search, kita akan mendapatkan hasil search-nya atau search result yang berupa vehicle details. Nah, vehicle details ini bisa merupakan dapat diambil dari komentar dari customer. Nah, setelah ke vehicle details akan diarahkan ke membuat booking, membuat pesanan. Setelah booking, kita akan melakukan payment. Setelah payment dilakukan, akan mendapatkan transaksi history transaksi, dan selanjutnya selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke sequence diagram. Untuk sequence diagramnya ada customer, Android app, web, dan juga REST API. Untuk customer bisa menelusuri motor ini melalui Android app. Nah, dari Android app ini, motor yang ditelusuri oleh customer ini akan dikirimkan ke web. Untuk mendapatkan motor ini dikirimkan ke web. Selanjutnya dari web ini akan melalui REST API untuk meninjau permintaan pemesanan, yang selanjutnya akan dikembalikan ke web berupa pembaharuan status pemesanan.
Dan dari web ini akan dikembalikan ke Android web berupa kiriman permintaan pemesanan yang diminta oleh customer. Selanjutnya, customer akan memilih motor. Setelah customer memilih motor dari Android app, akan selanjutnya adalah konfirmasi booking yang akan dikirimkan ke web. Selanjutnya, konfirmasi booking ini melalui REST API akan melalui update booking status. Yang selanjutnya dari web, dikembalikan dari web, ini berupa booking terkonfirmasi yang akan dikembalikan ke Android app yang akan diketahui oleh customer. Selanjutnya, kita akan masuk ke activity diagram. Yang pertama, activity diagram user. Untuk user ini terdapat dua sisi, yakni dari user dan juga sistem. Kita akan mulai dari login atau registrasi. Dari sistem, untuk login dan registrasi ini, sistem akan menampilkan halaman login. Dan user akan memasukkan informasi login yang mana sistem akan mengecek validitas bahwa informasi data yang dimasukkan user ini apakah dia valid atau tidak. Selanjutnya, jika data yang dimasukkan user ini valid, dia akan langsung menampilkan daftar motor. Dan jika data yang dimasukkan tidak valid, ini akan dikembalikan ke login registrasi. Selanjutnya, user akan kembali memasukkan data lagi dan akan dicek kembali apakah dia valid atau tidak. Jika itu valid, akan menampilkan daftar motor. Setelah menampilkan daftar motor, customer bisa melihat daftar motor. Nah, customer setelah melihat daftar motor akan melakukan booking motor, yang di sistemnya akan memverifikasi motor yang di-booking oleh customer. Selanjutnya, sistem akan menampilkan daftar pesanan yang akan dikirim ke user, yang mana user akan mengkonfirmasi pesanan. Selanjutnya, dari konfirmasi pesanan ini, sistem akan menampilkan total pembayaran. Setelah itu, customer akan melakukan pembayaran dan sistem akan menampilkan riwayat pemesanannya. Setelah itu selesai. Selanjutnya, dari activity diagram owner ada dua sisi, yaitu owner dan system. Kita akan mulai dari login. Owner akan melakukan login, yang mana sistem akan menampilkan halaman login. Setelah itu, owner akan memasukkan data dan akan dicek validitasnya oleh sistem, apakah dia valid atau tidak. Jika tidak valid, akan dikembalikan ke login dan owner akan memasukkan data lagi dan yang akan dicek validitasnya lagi oleh sistem. Jika sistem memvalidasi bahwa itu valid, sistem akan menampilkan daftar motor. Setelah itu, customer akan melihat daftar motor. Selanjutnya owner dapat mengedit dan menghapus motor. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi motor yang telah diedit dan juga dihapus. Selanjutnya, sistem juga akan menampilkan pesanan yang masuk dan owner dapat melihat pesanan serta menyetujui atau menolak pemesanan. Ini tergantung oleh owner. Selanjutnya, dari menyetujui atau menolak pesanan, ini akan dicek dulu validitas pesanannya. Jika owner menolak, ini akan dikembalikan ke melihat pemesanan. Lalu, diuji validitasnya lagi apakah menyetujui atau menolak pesanan. Jika terkonfirmasi, tervalidasi pilihannya untuk menyetujui, ini akan langsung masuk ke sistem, yang mana sistem akan menampilkan data pesanannya. Setelah itu selesai. Selanjutnya untuk admin, ini ada dua sisi, yakni admin dan sistem. Admin akan mulai dari login, yang mana sistem akan menampilkan halaman login. Dari halaman login ini, admin akan memasukkan data yang mana akan dicek oleh sistem. Sistem akan mengecek validitasnya, apakah dia valid atau tidak. Jika data yang dimasukkan oleh admin itu tidak valid, ini akan dikembalikan ke halaman login. Lalu admin akan memasukkan data kembali yang akan dicek lagi validitasnya apakah valid atau tidak.
Jika data yang dicek oleh sistem ini valid, maka akan langsung ditampilkan daftar pengguna dari sistem. Selanjutnya, admin akan dapat melihat daftar akun atau motor. Selanjutnya, admin juga bisa menonaktifkan atau tidak akun. Selanjutnya, sistem akan memverifikasi akun dan menampilkan data akun baru. Selanjutnya, admin akan dapat melihat data akun. Selanjutnya, sistem akan menampilkan statistik sistemnya setelah itu selesai. Nah, ini merupakan database dari platform ini. Ada motor, transaksi, jenis motor, komentar, dan user. Untuk motor ini berhubungan langsung dengan transaksi dan juga jenis motor dan juga komentar. Nah, transaksi dan komentar ini berhubungan langsung dengan user. Nah, selanjutnya ini merupakan struktur database dari motor. Struktur database-nya terdapat jenis motor, transaksi, dan user. Selanjutnya, di sini terdapat tabel jenis motor. Dalam tabel jenis motor ada ID jenis motor, ada nama jenis motor, dan juga deskripsinya. Selanjutnya, di tabel motor terdapat ID motor, ID jenis motor, nama platform, harga per jamnya yang nanti akan dikalkulasi berapa jam customer akan merental. Selanjutnya ada foto, detail, dan status motor. Selanjutnya ada tabel komentar, ada ID komentar, ID motor, ID user, komentar, tanggal, dan parent ID ini bergantung pada ID motor, ID komentar. Selanjutnya struktur tabel transaksinya, ada ID transaksi, ada user, ada ID motor, tanggal transaksi, tanggal mulai sewa, tanggal selesai sewa, total harga, dan juga status pembayarannya. Untuk struktur tabel user, ini ada ID user, nama, email, username, password, alamat, nomor telepon, nick, dan juga levelnya. Di level ini ada 3 level, yakni admin, owner, dan juga renter. Dan dalam admin ini yang dapat masuk ke platform admin ini hanya bisa di level admin saja. Jadi owner dan juga renter dia tidak bisa masuk ke admin karena dia levelnya bukan admin. Efektif untuk mengatasi permasalahan dalam layanan rental motor konvensional dengan mengintegrasikan platform web dan mobile yang saling terhubung melalui REST API. Rental memberikan kemudahan, efisiensi, transparansi melalui proses penyewaan motor. Sistem ini tidak hanya memudahkan pemilik motor untuk memanfaatkan kendaraan mereka sebagai sumber pendapatan tambahan, tetapi juga menyediakan akses yang mudah dan aman bagi penyewa untuk melakukan pemesanan dan pelacakan motor.
Selanjutnya kita di sini sudah memiliki program sistem penyewa. Nah, di sistem penyewa ini customer bisa mulai menyewa, dan ini adalah pilihan dari motor-motor yang akan disewa. Kita akan coba, kita mulai pesan sewa. Nah, ini adalah total harga per jamnya. Nah, kita akan cek apakah ini masuk ke database. Nah, kita akan di transaksi. Nah, ini sudah masuk ya. Total harganya menjadi 600.000. Lalu kita akan masuk ke admin. Nah, kita akan login menggunakan admin. Ini adalah level yang akan dapat masuk ke admin. Di dashboard, ini total transaksinya ada 4. Ini adalah user, adalah motor, jenis motor, dan transaksinya. Nah, mohon maaf, di sistem saya ini tampilannya tidak bisa muncul, tetapi database-nya dia sudah muncul di sini. Database yang telah saya masukkan tadi. Kita lanjut ke bagian mobile owner. Di kelas vehicle ini digunakan untuk mempresentasikan data kendaraan yang mencakup ID, nama, plat, detail, gambar, lalu price, dan juga is available, yang mengubah data JSON dari backend menjadi objek Dart sekaligus agar menjadi yang mengubah objek kembali ke bentuk JSON dengan menghapus dimen dari gambar. Selanjutnya kita masuk ke advisor screen. Di sini di kelas ini menampilkan tampilan antarmuka yang digunakan untuk menambahkan data kendaraan baru ke dalam sistem melalui sebuah formulir yang interaktif. Kelas ini menggunakan pendekatan stateful widget karena melibatkan perubahan state saat pengguna mengisikan data. Selanjutnya kita masuk ke home screen. Di kelas ini yaitu berfungsi untuk menampilkan daftar kendaraan yang tersedia dalam sistem menggunakan pendekatan stateful widget karena halaman ini membutuhkan pembaruan data secara dinamis seperti saat menambahkan data, menghapus data, mengedit data, dan lain-lain. Untuk alamat detail yaitu dirancang untuk menampilkan informasi lengkap tentang satu kendaraan yang dipilih oleh pengguna dari daftar kendaraan, di mana data kendaraan tersebut dikirim melalui parameter konstruktor sepeda. Selanjutnya kita lanjut ke API service, yaitu kelas yang menghubungkan antara
file backend dan juga front end Flutter. Yang pertama ada get motor untuk mengirim permintaan get ke endpoint motor. Lalu ada post motor untuk menambahkan motor baru mengirim permintaan post ke endpoint. Lalu ada delete motor digunakan untuk menghapus motor berdasarkan ID kendaraan. Selanjutnya kita coba jalankan Flutternya. Kita nyalakan exam terlebih dahulu. Kita nyalakan terlebih dahulu. Di sini kita nyalakan app.js terlebih dahulu ya. Membuka code Flutter lewat Chrome ya. Di sini ada nama sepeda, plat sepeda, harga sepeda, lalu status ketersediaan. Di sini kita coba melakukan tambah sepeda dengan nama kendaraan dan isi nama polisi. Tahun, harga. Di sini tampil kendaraan berhasil ditambahkan. Kita coba cek lewat file backend. Di sini koneksi database, data telah diterima dengan nama, plat, lalu harga, warna, tahun, dan juga tipe. Kita coba cek di exam. Kita buka di tabel di database rental, kita klik tabel motor. Di sini kita lihat bahwa data motor sudah muncul, data motor terbaru. Sekian dari penjelasan tentang owner motor dengan menggunakan mobile Flutter.